Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Inti dari permenungan ini, saya ajak kita semua untuk merenungkan tema ini. Jangan takut, tetapi tetap waspada dan percaya. Yesus berkata dalam Injil hari ini, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Namun belum tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diajak hari ini jangan terpukau oleh kemegahan dunia ini. Orang-orang memuji keindahan dan kemegahan bait Allah di Yerusalem. Seperti digambarkan dalam Injil hari ini, bahwa dindingnya dihiasi emas, permata, dan persembahan yang indah. Tetapi justru Yesus berkata, akan tiba harinya, semua yang kamu lihat ini tidak akan tertinggal satu batu pun di atas batu yang lain. Ini nubuatan Yesus akan bait Allah di Yerusalem. Kita sering terkagum-kagum pada hal-hal yang kelihatan kokoh dan abadi. Mungkin itu karir, jabatan, kekayaan, kesehatan, bahkan juga institusi gereja yang besar dalam pelayanan yang nampaknya sukses dan luar biasa. Tapi ingat, semuanya itu sementara. Hanya kerajaan Allah yang kekal. Maka jangan letakkan hati dan harapan terakhir kita pada bait Allah buatan tangan manusia. Tapi letakkan itu pada Allah. Dan jangan mudah tertipu dan panik. Dalam ayat 7-9 Yesus mengatakan itu. Ketika murid-murid bertanya kepadanya, bilakah itu akan terjadi? Atau dalam bahasa lain, bila manakah atau kapan hal itu akan terjadi? Artinya, tanda kehancuran itu. Yesus justru memperingatkan dua hal. Yang pertama, banyak orang itu akan datang dengan mengatasnamakan Dia. Mereka akan mengatakan, akulah Dia, waktunya sudah dekat. Yang kedua, akan ada peperangan, kekacauan, berita bencana alam di mana-mana. Tapi Yesus mengatakan, jangan takut, itu bukan kesudahannya. Saudara-saudari terkasih, di zaman media sosial dan gempuran informasi yang membanjiri, kita sangat mudah digerakkan, dipengaruhi oleh sensasi, teori-teori konspirasi, ramalan kiamat, atau berita-berita hoax yang memancing ketakutan, kegelisahan. Bahkan orang berpikir bahwa apakah ini adalah akhir zaman? Tanda-tanda kehancuran itu akan makin mendekat. Tapi Yesus berkata demikian, janganlah kamu mengikuti mereka dan jangan takut. Ingat, ketakutan itu adalah senjata iblis
untuk membuat kita lupa bahwa Tuhan itu tetap berdaulat atas seluruh hidup dan kehidupan kita. Maka Yesus mengatakan semua yang terjadi itu adalah tanda kelahiran. Pada ayat 10 dan 11 hal itu jelas nampak di sana. Yesus memakai gambaran lukisan sakit bersalin. Semakin dekat waktunya, rasa sakit itu semakin hebat. Tetapi itu berarti bayi, yakni kerajaan Allah yang sempurna itu semakin dekat untuk lahir. Gempa bumi, perang, kelaparan, sakit penyakit, penganiayaan, semuanya itu bukan tanda bahwa Allah kalah kendali, melainkan tanda bahwa sejarah itu sedang menuju puncaknya. Bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali dinubuatkan akan terjadi. Sakit bersalin itu menyakitkan, tetapi ingat, penuh harapan. Maka apa respon kita sebagai orang-orang percaya? Yesus sekali lagi tidak menyuruh kita lari dari dunia atau bersembunyi, melainkan Dia mengatakan waspada dan terus berdoa. Dalam Injil Lukas bab 21 ayat 36, di sana jelas dikatakan, tetap waspada dan berdoa. Yang kedua, Yesus minta kita untuk tetap setia bersaksi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini yang memberikan harapan kepada siapa saja. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan yang mengatur akhir zaman itu bukan berita televisi atau algoritma media sosial, bukan. Tuhan yang mengatur akhir zaman itu. Maka mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami lebih takut pada berita buruk daripada takut kehilangan Engkau. Kuatkan iman kami di tengah dunia yang goncang ini. Ajarkan kami untuk tidak berpaut pada yang sementara, tetapi hidup setiap hari sebagai orang yang menantikan kota yang kokoh fondasinya, ialah Allah sendiri. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah keguncangan dunia ini. Sebab Engkau sudah menang dan Engkau segera datang. Jagalah hati kami supaya tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan dan juga kepentingan-kepentingan duniawi, supaya kami tidak jatuh ke atas maut yang dapat sesekali menjerat kami. Mari doakan doa ini supaya kita tetap kuat berdiri bertahan di hadapan dunia ini dan kita siap menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.